Ya, klasifikasi mikroorganisme, ya, organisme. Atau ada yang menyebutnya klasifikasi mikroorganisme, ya. Kalau mikroorganisme namanya itu jasad renik, ya. Renik artinya kecil atau kecil sekali, ya. Ini pembagiannya itu ada ini seluler versus non seluler, ya. Selular versus non selular. Ini pertama contoh organisme selular atau organisme seluler itu ini bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, manusia, ya. Satuannya itu sel. Dan yang akan dikaji di mikrobiologi itu bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur. Ini jadi satuannya sel. Ini selular atau seluler. Nah, ini ada ini yang organisme atau bisa juga disebut mikroorganisme non seluler, ya. Jadi sekali lagi mikroorganisme itu nama lainnya jasad renik. Renik artinya kecil, ya. Kemudian ada pengertian mikroba. Mikroba itu bisa bakteri, bisa jamur, atau juga bisa juga virus, ya. Bahkan parasit juga ada yang menyebut mikroba atau mikroorganisme, ya. Karena barangnya kecil, ya. Ini organisme non seluler. Ini contohnya eh, ini satuannya virion, ya, atau partikel virus, ya, partikel virus. Ini contohnya virus, ya. Dan ini bakteriofag. Bakteriofag itu virus terhadap bakteri, ya. Jadi virus yang menyerang bakteri juga ada. Jadi ada virus yang menyerang manusia, menyerang hewan, menyerang tumbuhan, tapi juga ada juga yang menyerang bakteri. Namanya itu bakteriofag. Jadi ini klasifikasi pertama seluler versus non seluler. Seluler melawan yang non seluler. Kemudian uni versus multiseluler. Uni artinya satu, multi artinya banyak. Ya, ini berdasarkan satuan dasar individu. Ya, ini organisme bersel tunggal. Ini contohnya ini bakteri, ya, yang akan kita pelajari di bagian mikrobiologi ini. Yang bersel banyak ini tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Kemudian ini prokariota dan versus ekariota. Ya, ini pembagiannya ya berdasarkan organisasi dan struktur rinci sel, ya. Struktur rinci ya sama dengan fine structure. Jadi detailnya atau rincinya, struktur rincinya seperti apa. Ini kalau prokariota ini contohnya bakteri itu membran intinya itu tidak ada. Nuklear membrane-nya tidak ada. Pembagian ruang atau compartmentalization itu juga tidak ada. Jadi tidak seberapa jelas. Ekariota ini contohnya jamur, ya. Ini membran intinya jelas, ya. Pembagian ruang atau compartmentalization itu juga jelas. Pembagian ruangannya jelas. Nah, jadi ini ya, terutama membran intinya satunya tidak jelas, satunya jelas. Yang tidak jelas prokariota. Contoh prokariota jelas itu tadi bakteri. Ini tumbuhan apa? Organisme rendah versus tinggi. Ini yang ini ekariota tingkat rendah. Ini contohnya hamir, ya. Saccharomyces cerevisiae, hamir atau yeast, ya. Kemudian yang ekariota tingkat tinggi jamur atau fungi penicillium.